Kembali di Sapa Indonesia Malam, saya Radi Saputro. Saudara, Timnas Indonesia mulai pemusatan latihan atau training camp di Bali untuk persiapan melawan Tiongkok 5 Juni nanti. 32 pemain telah dipanggil Coach Patrick Kluivert untuk mengikuti TC di Bali. Patrick Kluivert diprediksi akan menempatkan Emil Audero Mulyadi sebagai penjaga gawang. Sementara Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner diprediksi akan mengisi lini belakang. Lalu ada Calvin Verdong, Tom Hae, Joey Pelupesi, dan Sandy Walsh diprediksi berada di lini tengah. Sedangkan Rafael Strauch, Ole Roemeny, dan Jakob Sayuri di posisi depan sebagai penyerang. Nah, di sisi lain, sejumlah pemain andalan timnas dipastikan absen untuk laga melawan Tiongkok. Di antaranya Martin Pas, Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu kuning, serta Ragnar Oratmangun yang sedang cedera. Nah, saudara, skuad Garuda harus berlatih keras demi bermain terengginas melawan Tiongkok 5 Juni mendatang. Laga ini akan jadi pertaruhan timnas Indonesia untuk menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Tiongkok dan Jepang Juni mendatang. Timnas menggelar latihan perdana di Bali. Latihan perdana diikuti 23 dari 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. 9 pemain lainnya akan menyusul bergabung ke Bali. Dengan waktu latihan yang cukup panjang, diharapkan pelatih Patrick Kluivert mampu meracik strategi yang tepat untuk membawa timnas meraih kemenangan. Selama ini timnas selalu berhasil meraih poin jika menerapkan strategi bertahan. Saat laga pertama melawan Tiongkok, timnas kalah karena strategi serangan balik lawan. Kehadiran sejumlah pemain baru diharapkan bisa menjadi solusi untuk menghadapi permainan Tiongkok. Selama round 3 di luar Jepang, itu kalau kita dominan secara ball position itu kita kalah. Pertama lawan China di Qingdao, kita dominan, kita kalah. Kita bertahan sangat tinggi saat itu, kena counter. Gak usah jauh-jauh, di Sydney kita juga dominan, superior juga, luar biasa, berapa 60 atau 70%, saya lupa ya, tapi kita kalah 5-1 juga. Tapi sisanya, 5 pertandingan sisanya, sekali lagi di luar Jepang, itu setiap kita lebih counter press, lebih bertahan, ya dengan ball position lebih rendah, itu kita selalu dapat poin, minimal dapat poin. Kita menang 2 kali, dari Saudi, dari Bahrain, itu kita selalu ketika ball positionnya lebih rendah. Artinya tim ini memang dibentuk sejak era Sintayong sampai sekarang itu bermain secara counter press, ya, secara bertahan. Nah, masalahnya China nanti apakah mereka mau keluar menyerang, meninggalkan area mereka untuk kita manfaatkan. Nah, di sinilah nanti adu taktik akan diadu, ya, terutama antara Patrick Kluivert, Junto, Alex Pastur dengan Branko Ivankovic. Yang pertama kali ketemu China belum ada Joe Pelupesi, sehingga kita selalu kena counter. Nah, sekarang sudah ada pemain yang seperti Joe Pelupesi yang menjadi pemain pertama yang mematahkan serangan baik lawan, dan ini yang membuat Tom Hae akan lebih bebas ke depan. Absennya Marcelino dinilai sejumlah pihak akan memengaruhi pola serangan timnas. Pelatih Kluivert diharapkan bisa menemukan sosok pengganti Marcelino di laga nanti. 50% serangan tim nasional begitu masuk ke final third itu melalui sektor kanan. Sementara kita tahu di sini kita akan bermain tanpa Marcelino yang menjalani scoring, akumulasi kartu, dan kemudian kita juga masih menanti kondisi Kevin Dix yang menciptakan 2 chance created dan hampir menciptakan assist pada pertandingan lawan Bahrain. Dan di poros kanan itu kayaknya yang harus mungkin Coach Patrick akan melihat, ya, karena kita kehilangan Lino tadi dan kondisi Kevin masih belum dipastikan. Tapi tentu dengan kedatangan pemain-pemainnya kayak Jakob Sayuri, pemain-pemain seperti Egy Maulana Fikri yang tampil sangat luar biasa, 2 pemain itu di Liga 1 musim ini, kita harap mereka bisa menambal kekosongan yang ditinggalkan 2 pemain utama tersebut tadi. Timnas Indonesia akan menjamu Tiongkok di Stadion GBK Jakarta 5 Juni mendatang. Selanjutnya, timnas akan tandang ke Osaka untuk menghadapi timnas Jepang. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana jalannya latihan timnas di hari pertama training camp di Bali? Kita perbarui informasinya bersama jurnalis Kompas TV Jipa Yana Putra. Halo Jipa, apa saja menu latihan di hari pertama training camp timnas hari ini, Jipa?
Baik, terima kasih Radina. Jelang lawan Tiongkok di gelaran Piala Dunia Grup C Zona Asia, Patrick Kluivert di Bali dalam latihan perdana tim fisik hingga dari para pemain timnas sendiri. Bukannya tersendiri di klubnya mereka masing dan baru saat ini mulai tentunya untuk menumbuhkan rasa juang dari para pemain timnas ini, Radi. Oke. Lalu dengan pemanggilan nama-nama baru dari 32 yang dipanggil Patrick Kluivert, ada nama-nama baru kabarnya yang juga baru masuk ke timnas untuk gabung di training camp di Bali. Ini sudah bergabung semua atau masih ada yang belum hadir, Jipa? Baik dan saudara, dari 32 nama main yang belum bergabung latihan training center Bali United ini, diantaranya pemain JXS, Kevin Dix, Vice Dong, Sandy Walsh, dan nantinya menurut informasi yang kami terima akan nanti. Oke, jadi di hari pertama ini sepertinya latihan santai, belum masuk ke taktik ya, tapi nama-nama baru maupun juga pemain-pemain abroad yang sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert, pemain-pemain abroad ini sudah hadir di Bali untuk jalani training camp di hari pertama. Baik, Jipa Yana Putra melaporkan langsung dari Bali, terima kasih. Dan saudara, TC atau training camp timnas di Bali yang cukup panjang ini diharapkan bisa membawa hasil yang maksimal untuk timnas Indonesia jelang laga melawan Tiongkok pada 5 Juni nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, kita ulas persiapan timnas menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 itu bersama dengan analis sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat malam, Bung Erwin. Selamat malam, Mas Radi dan pemirsa Kompas TV. Bung Erwin, kalau lihat manfaat training camp, sebenarnya kita tahunya training camp itu kan karena mereka mayoritas pemain abroad gitu ya, dan juga bermain di beda-beda klub. Ini kan untuk mengompakkan visi bermain. Tapi selain itu, adakah yang jadi benar-benar manfaat yang paling terasa ketika training camp dilaksanakan di Bali jelang pertandingan melawan Tiongkok ini? Oke, ini training camp mungkin sekitar 1 minggu lebih ya. Mereka berkumpul di Bali. Mereka mulai hari ini sampai seminggu ke depan. Setelah itu meluncur ke Jakarta karena akan bertanding di GBK tanggal 5. Waktu ini sangat mewah buat Patrick Kluivert, para asisten dan pemain-pemainnya. Karena waktu menghadapi Australia, jelang menghadapi Australia sama Bahrain ini waktunya nggak sepanjang sekarang. Dan waktu itu kan para pemain semuanya itu di tengah masa kompetisi dan masuk masa krusial itu. Kalau sekarang pemain bisa fokus untuk berlatih bersama di timnas dalam waktu yang lebih panjang karena kompetisinya sudah selesai. Mereka punya waktu yang sangat panjang gitu ya jika dibandingkan dengan match day waktu lawan Australia dan Bahrain. Jadi waktu lawan Australia itu kan yang dari Eropa langsung ke Australia gitu ya, nggak sempat ke Jakarta karena mainnya di Australia. Nah ini beda, mereka bisa bermain, bisa berlatih bersama dalam waktu yang cukup panjang dan dilakukan di Bali, di Gianyar, di training center punya Bali United. Harapannya sih bisa lebih fokus ya, karena kan tempatnya itu kan nggak di tengah keramaian, itu training center, mereka nginepnya di daerah Sanur juga. Dan menurut saya ini harus bisa dimanfaatkan secara maksimal ya. Karena apa? Ya ini partai krusial, pertandingan lawan China dan lawan Jepang, dan ketika menghadapi China dan berlatih di Bali, ada keuntungan soal adaptasi dari pemain-pemain abroad yang harus berlatih di tepi pantai, suhunya panas. Cuacanya panas, kelembapan tinggi ya, Harapannya sih bisa berguna ya adaptasi ini ketika main di Jakarta nanti. Ya, kalau kemarin lawan Australia kan
Tidak hanya adaptasi waktu, adaptasi cuaca, kelelahan begitu ya. Nah ini dengan waktu yang Bung Erwin tadi katakan cukup mewah begitu, cukup panjang, diharapkan adaptasi cuaca, waktu, kalau yang jet lag ini bisa beristirahat dulu begitu ya. Ini bisa kuncinya tadi lebih fokus untuk bisa memadukan tim begitu ya. Tapi untuk waktu yang Anda katakan cukup mewah ini berarti bisa lah ya untuk membangun chemistry antar pemain dalam waktu yang cukup lama ini? Dalam era sepak bola modern, untuk match day, menjelang match day, itu kan biasanya kalau di tengah kompetisi ada match day, itu kan 4 hari atau 5 hari itu udah cukup lama ya. Ya. Mereka yang dari Eropa kan harus melakukan perjalanan ke Indonesia ataupun ke Asia gitu ya. Tapi ini mereka lebih dari 5 hari gitu ya, sebelum menjalani pertandingan lawan China tanggal 5 nanti. Lebih dari 5 hari, bahkan mungkin sekitar 10 hari ya mereka bisa berkumpul bersama, berlatih gitu ya. Ini sangat-sangat bermanfaat tentu, karena kan sekali lagi bahwa Coach Patrick Kluivert juga ketika menghadapi Australia dan Bahrain kan nggak punya cukup waktu yang lama untuk bisa melatih pemain-pemainnya, untuk bisa bertemu dengan pemain-pemainnya ketika menghadapi Australia itu mungkin sekitar 4 hari saja, 4-3 hari saja. Yeah. Lanjut lawan Bahrain. Setelah itu kan pertandingan lawan China ini waktunya sekitar 10 hari lah ya sebelum mereka bertanding, dan harusnya bisa lebih maksimal ya. Bagaimana menyiapkan tim, menyiapkan taktik, strategi, bukan cuma coach saja ke pelatih, ke pemain, tapi juga antar pemain kan. Oke, nah ini kan kalau kita bicara soal komposisi pemain yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert, ada 32 dan 4 diantaranya adalah orang yang pernah dipanggil di timnas, lama tidak bermain di timnas dan sekarang dipanggil lagi. Ada Stefano Lillipali, ada Asnawi Mangkualam, dan juga Sayuri bersaudara, Yakob dan Yance. Kira-kira 4 orang ini yang pernah menghuni timnas dan tidak dipanggil lama dan sekarang dipanggil lagi, bisa nggak menghasilkan game plan atau pola permainan timnas yang berbeda dari yang sebelumnya kira-kira? Tambahan lagi informasi terbaru kan Septian Bagaskara nggak bisa hadir karena cedera. Digantikan Beckham Putra ya? Gantinya ada Beckham Putra. Betul. Ya, ada Beckham Putra. Jadi ada 5 orang pemain yang dalam tanda kutip baru gitu ya. Baru, karena ya, mereka sudah lama tidak mereka sudah lama tidak bermain untuk timnas. Saya pikir kehadiran mereka bisa menjadi pilihan baru, menjadikan pelatih Patrick Kluivert punya banyak pilihan. Semakin banyak pilihan karena Marcelino nggak bisa main. Kalau dilihat dari di pertandingan lawan Cina kan sudah pasti nggak bisa main, sama Martin Paes juga kan. Jadi pilihannya kan semakin banyak. Kalau di posisinya Marcelino itu yang bisa mengisi kan ada Stefano bisa main di situ, Vanu bisa main di situ, terus Beckham juga bisa main di situ ya, di posisi gelandang ataupun di belakang striker. Jadi apakah bermanfaat? Ya harusnya bermanfaat. Tapi yang jelas adalah pilihannya semakin banyak Coach Patrick. Ya, belum lagi katanya kabar terbaru juga Sandy Walsh dan Mace Hilhurst juga diragukan ya bisa bermain atau tidaknya ini melawan Tiongkok. Jadi memang ada alternatif yang baru yang harus dimunculkan oleh Coach Patrick Kluivert. Kita sekarang bicara ke strategi, Bung Erwin. Kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya melawan Bahrain, melawan Arab Saudi, tadi juga sempat dibahas sebetulnya. Kita itu tidak terlalu banyak menguasai bola, kita main counter press, counter attack begitu. Malah kita bisa jadi pemenang begitu. Jadi menang di pertandingan tersebut. Tapi melawan Australia, melawan yang sebelumnya juga melawan Tiongkok, kita bermain dengan gaya yang menyerang, tapi hasilnya kita kalah. Nah, apakah nanti lawan Tiongkok ini lebih baik kita bermain counter press atau counter attack atau bagaimana kira-kira? Saya nggak berani untuk menyarankan gitu. Tapi yang jelas gini, kalau misalnya pas lagi main counter attack-nya bisa menang ya itu bagus gitu ya. Tapi kan nggak selalu akan kejadian seperti itu gitu ya. Yang jelas adalah Indonesia harus main agresif ya. Entah itu dengan counter attack ataupun dengan menguasai permainan untuk bisa menang gitu. Karena kan yang dibutuhkan kemenangan. Lewat cara seperti apa ya Coach Patrick sudah punya rekam jejak dari pertandingan pertama lawan Arab kan, waktu main 1-1 di kandang lawan. Tapi setelah itu belakangan sempat terpukul lawan China ketika menguasai permainan. Nggak pernah kalah sebelumnya. Sementara China kan 3 kali kalah berturut-turut, tapi malah Indonesia menguasai permainan, malah kalah di kandang China. Jadi itu kan pasti menjadi referensi juga kan ya.
Juga waktu menghadapi Bahrain, waktu menghadapi Australia. Kalau menghadapi Australia, saya pikir ada kecerdikan dari Australia ketika mereka membiarkan Indonesia menguasai permainan dan melakukan counter cepat gitu ya. Saya pikir kalau misalnya mau main menguasai permainan, ya harus dijadikan pelajaran ketika menghadapi Australia gitu. Bisa menguasai permainan tapi malah kebobolan 5 gitu, hanya bisa mencetak 1 gol. Harus bisa menjadi evaluasi sih kalau mau main cara seperti itu. Ya, nah kalaupun nanti mengandalkan counter attack itu bukan berarti kita juga pasif begitu kira-kira ya, Bung Erwin ya. Ini kita juga harus punya sistem pressing yang solid begitu di antara pemain-pemain, terutama pemain belakang dan juga pemain tengah. Nah ini juga mengapa saya singgung soal counter attack tadi, karena kita juga melihat celah di lini belakang Tiongkok yang kehilangan satu pemain kuncinya, yakni Jiang Shelong. Apakah ini Anda juga melihat celah ini ada sisi bolongnya pertahanan ini bisa menjadi celah untuk kita bermain agresif, Bung Erwin? Ya, kesempatan itu ada gitu ya. Tapi yang jelas gini, Indonesia pernah bermain agresif ketika main di China gitu ya. Dan ternyata kecolongan 2 gol terlebih dahulu sebelum Tom Hai bisa mencetak 1 gol. Artinya kalau misalnya mau mengulangi seperti itu, yang jelas harus lini pertahanannya harus lebih diperketat gitu. Kalaupun ada 1 atau 2 orang pemain China yang tidak bisa bermain, ya tentu itu sebuah keuntungan, bisa saja menjadi keuntungan. Tapi kan China juga datang dengan peluang yang masih sama besarnya dengan Indonesia untuk bisa lolos gitu. Jadi tetap harus waspada gitu. Meskipun ya peluang mungkin akan lebih banyak ke Indonesia karena Indonesia bermain di kandang. Tapi kalau kita boleh kasih saran kepada Coach Patrick nih, bagaimana Kluivert itu menyeimbangkan antara pendekatan menyerang yang menjadi ciri khasnya dengan kebutuhan bertahan yang melawan Tiongkok yang di mana kita juga harus menang dalam laga penting ini begitu, Bung Erwin? Bermain natural ya. Artinya kalau bertahan terus mengandalkan counter attack itu kan juga sebenarnya menyimpan resiko gitu. Betul. Kalau bertahannya itu nggak solid kan juga lawan bisa mencetak gol gitu. Artinya bermain natural, mumpung Indonesia bermain di kandang gitu. Cuma dengan catatan itu bahwa ketika menghadapi Australia, ketika menghadapi China, itu kan kena serangan balik gol. Itu yang benar-benar menjadi menjadi kelemahan yang saya yakin sudah dievaluasi betul oleh Coach Patrick dan para asistennya gitu, dan pemain juga pasti sudah ada pembelajaran lah ya dengan pertandingan seperti itu ketika menguasai permainan tapi malah kebobolan banyak dan akhirnya kalah gitu. Dan yang harus diingat juga kita bermain di SUGBK. Ada pemain ke-12 yang punya andil memberikan motivasi lebih untuk timnas Indonesia. Kira-kira akan terlecut lagi semangatnya pemain-pemain kita atau malah jangan-jangan demam panggung di depan publik sendiri? Ya, waktu main di GBK yang bisa menang itu hanya Jepang. Kalau bicara Jepang memang udah berada di level yang lain lah ya. Bukan di level Asia lagi. Mereka levelnya sudah di Eropa dan mereka sudah dapat tiket lolos gitu. Australia bisa ditahan imbang, Arab Saudi kalah, Bahrain kalah. Dengan dukungan yang seperti itu ya harusnya itu bisa menjadi sebuah lecutan semangat yang positif gitu. Karena punya track record yang bagus ketika Indonesia itu bermain di Gelora Bung Karno. Cuma sekali lagi hati-hati, tidak boleh lengah gitu karena China ini masih punya potensi untuk lolos gitu. Dan salah satu tim yang pernah mengalahkan Indonesia di grup ini kan China selain Jepang, betul. Selain Australia ya. Jadi benar-benar harus waspada. Ya, justru bukan tim-tim Timur Tengah yang mengalahkan kita, tim-tim Asia Timur. Gitu ya. Ini yang kita harus waspadai. Betul, sama Arab Saudi sama Bahrain kita nggak kalah gitu kan ya. Sama Arab Saudi lawan Bahrain kita bisa menang gitu. Tapi lawan China malah kalah, ini yang benar-benar harus diwaspadai. Baik, terakhir sedikit saja singkat. Kita tahu Martin Pas absen, Emil akan debut kira-kira. Nah, kalau melihat lini pertahanan dengan penjaga gawang Emil Auder Mulyadi, bagaimana kira-kira Bung Erwin? Ya, kalau Emil main ini tentu debut ya, tapi masih ada Hernando, masih ada Nadeo juga di situ ya, masih ada beberapa alternatif. Tapi saya pikir dengan waktu persiapan dan adaptasi yang lumayan panjang gitu ya, untuk posisi penjaga gawang dan terutama pemain-pemain yang ada di depannya, para pemain belakang ya, J.I.J. dan kawan-kawan. Kita sih berharap adaptasinya berjalan dengan mulus, dan dengan pengalaman Emil main di Eropa, ya, main di Italia,
kita berharap bisa menjadi solusi setelah Martin Paes dipastikan nggak bisa main kan. Ya. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih bincang-bincangnya Bung Erwin Fitriansah, analis sepak bola yang sudah memberikan perspektif di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Bung Erwin, selamat malam. Terima kasih juga. Selamat malam. Terima kasih.